Baik Bang, baru-baru ini Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi nih Bang, agar pejabat pemerintah pusat dan daerah mulai menggunakan kendaraan listrik. Apakah bisa dikatakan sebagai sebuah terobosan atau bagaimana nih Abang melihatnya nih? Ini lagi membuat kontroversi lagi. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada pidato Pak Presiden, Pak Jokowi mengatakan kita kok impor melulu, kan gitu kan. Betul. Ini mobil listrik emang dibuatnya di mana? Ya di luar juga. Kan import kan. Padahal kalau yang lain-lain ini masih ada dibuat di sini gitu kan. Kenapa kita harus import? Ini 100% import, masih belum ada apa-apa di sini. Nah, jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilaksanakan ini lain melulu gitu. Jangan setelah itu importnya naik, lalu nanti Pak Jokowi marah-marah lagi. Kita kok bodoh ya, kok import-import melulu kan gitu. Beberapa ini kan bicaranya gitu kan. Seperti itu. Nah itulah. Jadi ya kalau bisa begini, kebijakan kendaraan listrik bagus saja. Tapi kebijakan yang benar adalah menggunakan produk-produk di dalam negeri. Jadi kalau mau ke sana ya kita manufaktur dulu. Kita manufaktur di sini, lalu kemudian hasilnya diserap. Mau diserap untuk ke kendaraan pejabat dulu dan sebagainya itu. Tapi itu harus ditata. Nah, saya tidak tahu komentar apakah yang tadi dikatakan bahwa pejabat negara itu harus memakai mobil listrik sudah memperhitungkan itu apa belum? Kalau belum, ya berarti ini kebijakan yang kontroversial yang berulang-ulang lagi. Iya, berulang lagi. Berulang lagi yang katanya tidak mau import, tidak mau itu. Gitu. Kecuali kalau ini memang sudah disiapkan payung hukumnya bahwa ini tidak import. Nah itu aja, kalau import ya kita 100% import ya sebetulnya aja kita bilang kepada rakyat ya ini kebijakan yang kebijakan bodoh lagi. Kebijakan yang dalam berpihak kepada segelintir orang lagi nih ya. Ke luar negeri. Harusnya kan di dalam negeri gitu kan. Betul. Produksi dalam negeri ini harus diserap. Diserap. Kalau kita lihat tetangga yang terdekat sama kita, justru kebijakan mengganti dengan mobil listrik malah diabaikan, justru ke transportasi massal yang lebih diutamakan gitu Bang. Kalau menurut Abang gimana nih Bang? Ya tapi ini kan nggak bisa karena ini kan buat pejabat kan. Ini buat pejabat jadi tidak bisa. Tapi ya setuju bahwa kalau untuk transportasi massal itu memang harus diperbanyak gitu. Karena itu bagi rakyat yang tidak bisa menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi, dan yang kedua adalah untuk substitusi jangan sampai memakai bahan bakar fosil kan gitu kan, menjadi itu. Ya seperti kalau kita lihat tetangga Singapura gitu kan. Kenapa harga BBM di Singapura mahal? Karena supaya orang memakai kendaraan publik, transportasi publik. Transportasi massal. Nah, tetapi di sana transportasi publiknya itu sudah berjalan dengan baik gitu. Nyaman. Sudah nyaman gitu ya. Ya mudah-mudahan kita kalau di Jakarta, itu pun kalau di Jakarta, itu kalau MRT-nya sudah nyambung semua, udah pasti bahwa di situ rakyat sangat terbantukan dan pasti penggunaan kendaraan pribadi pasti turun. Pasti turun. Apalagi ditingkatkan pajaknya juga naik tinggi, terus parkirnya mahal gitu. Itu kan membuat salah satu jadi masyarakat juga berpikir ulang kalau kalau itu bisa di kota-kota besar lah ya, seperti kalau di Jakarta. Sekarang kita di tempat lain mana ada yang begini. Nah, jadi memang ini yang harus dibangun terus. Ini yang harus dibangun. Baik, apakah langkah ini dapat dilihat sebagai dan terkait kenaikan harga BBM subsidi atau bagaimana nih Bang langkah tadi mewajibkan pejabat untuk memakai kendaraan listrik Bang? Saya rasa tidak ya, karena ini dua hal yang berbeda. Karena mobil-mobil yang tadi itu, yang pejabat itu juga tidak memakai BBM bersubsidi. Tapi intinya adalah mereka mau menghindari pemakaian bahan bakar fosil. Menghindari pemakaian bahan fosil ke non fosil gitu ya? Ke listrik, ke listrik. Tapi listriknya pun sebagian besar memakai
bahan bakar fosil, batu bara gitu kan. Pembakarannya pakai itu juga gitu. Penghasil listriknya ya. Iya, di satu sisi mau ke sana, tapi di lain sisi adalah mau mengganti kompor gas ke listrik. Kompor gas itu sudah lebih bersih gitu daripada jadi gas ya. LPG itu pembakarannya lebih bersih dari listrik gitu yang memakai bahan bakar fosil untuk pembakarannya. Ini jadi kita tidak mengerti. Ini kelihatannya konsepnya negara ini tidak menyeluruh gitu kan. Parsial berarti parsial saja gitu, tidak terintegrasi, tidak ini jadi parsial aja gitu. Jadi yang ini kontradiksi dengan yang ini, kontradiksi dengan yang satunya lagi gitu ya. Kompor listrik yang sudah dari gas kalau dia mau clean itu kontradiksi dengan juga pengadaan apa yang untuk listrik tadi ya, mobil listrik gitu. Jadi ini banyak sekali kontradiksinya gitu. Tidak dalam satu keputusan yang terintegrasi ya. Nah, itulah menunjukkan bahwa kabinet kita, jadi kita jangan heran kalau banyak sekali persoalan-persoalan di bangsa ini adalah tidak terselesaikan gitu. Karena dia lebih menghadapi permasalahan baru mengambil keputusan gitu. Karena sporadis tadi, karena parsial-parsial tadi gitu.